Saya tuh kayak gini tuh karena mama saya dari dulu selalu nonton Tersanjung 1-7. 1-7. Dan kamu emosi. Mengikut. Kamu malah apal, aktor-aktornya malah apal. Apal. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Kembali lagi bersama OMK Surabaya, salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, kembali lagi bersama Hidup Hadian. Ya di playtour. Saya Kevin WL. Nah, seperti biasa kita akan dapat endorse dari Cake Decoration Vivi. Nomornya ada di kolom deskripsi. Kastengel, ya ini enak sekali. Jadi yang makan ini biasanya mulai ngelantur. Intinya yang mau endorse, kami menerima endorse gratis. asal Syaratnya cuma 2, home industry dan produknya ditaruh di sini. Nggak usah banyak-banyak ya produknya ya 1, tapi 2. gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kami akan promo gratis dan ditonton orang sak mini. Nah, itu seperti Berita biasa. baiknya, Berita baik. Jadi Jokowi di Twitter sudah agak rame. Jokowi mengajak kita untuk new normal. New normal. Nah, New normal itu sekarang jadi istilah yang sudah populer, diucapkan langsung juga oleh Jokowi, beberapa pejabat termasuk gugus tugas COVID-19. Dan sekarang jadi tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. nah hari ini Indonesia bangkit sebagai nasional yang baik. Bangkit dalam optimisme normal baru. Nah, Biasa ya Mbak Mbak itu ngomong dulu baru dipikir. Jadi ya sudah maklum lah ya pemirsa. bangkit dalam optimisme Normal baru. normal baru. New normal. New normal itu artinya kehidupan baru yang wajar gitu. Jadi misalnya cuci tangan tuh sekarang ini menjadi kebiasaan baru. Nah, dengan new normal tuh lalu menjadi hal yang wajar. Cuci tangan, physical distancing, pakai masker, lalu sarung tangan mungkin, ya itu jadi new normal. Ya, Sama kayak dulu betul. peristiwa 9/11 11 Saat September World WTC WTC di Amerika itu diserang teroris. Sejak saat itu ada new normal di bandara. Jadi bandara itu semuanya harus sekarang lebih ketat. Nggak boleh ada apapun yang berbau unsur senjata tajam. Nah, Hal baru yang lakinya diterima menjadi suatu kenormalan yang baru. mantap. Nah, ini sekarang dikampanyekan itu. Mungkin nanti belajar online itu jadi sesuatu yang baru juga. Ya, new normal juga. New normal. Lalu rapat online. Nah, Terus kalau saya sih usul grup WA itu dibubarno ya. iya. Wis langsung ketemu ngobrol nang online ngono kan. Banyak hal yang dibicarakan di grup WA itu sebenarnya Betul, gak cukup penting. bisa dibicarakan di maksudnya grup WA sih nggak penting loh ya maksudnya. Iya. Alumni SD kayak opo sih. Tapi lek metu aku ya wedi. Tapi aku lapo mlebu nang kono iku lapo. Aku live iku ya wedi dirasani. Iya. Dikira ono masalah. Dikira akeh utange. Iya. Tapi aku gak blas gak tau komen wis. Jangankan komen emoticon ae blas aku. Wis mek delok-delok opo sih ngono. Tapi dilema aku lek metu dirasani ya kan. Betul. Orang modern dilemane sepele ngono kan. Iya. Memalukan. Jadi wis dibubarkan aja resmi dari pemerintah. Semua grup alumni SD dibubarkan. Ganti dengan Hashtag bubar grup WA. iyalah sing
alumni PAUD bareng kayak apa lho. Nah. Ya, itu. Hari ini kita kedatangan seorang OMK yang sama pekerjaannya unik. Spesial, pekerjaannya spesial, sangat luhur dan mulia sih kalau Nah. menurut saya. Dan bahkan mungkin di Kuskupa Surabaya hanya dia yang mau jadi. Ya enggak lah, Oke ya. enggak. Hanya dia yang bisa kita deteksi, maksudnya dari kenalan-kenalan. Iya. Kita juga baru kenal ini. Iya, baru kenal. Baru hari ini kenal. Terus ya akhirnya kita Ngobrol-ngobrol. undang. Ya, itu. Langsung aja kita panggilkan Mbak Gita. Yeay, selamat datang Mbak Gita di OMK Surabaya. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Mantap. Monggo diperkenalkan singkat. Nama, paroki, pekerjaan. Oke. Saya Gita, asal paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Saat ini guru inklusi. Sudah 3 tahun Nah ini. itu. Apa itu? Istilahnya wis angel itu. Guru inklusi. Inklusi adalah Guru yang mengajar di sekolah inklusi. Iya, guru yang mengajar di sekolah inklusi. inklusi itu artinya Cik, tidak eksklusif. Benar. Iya. lawan kata dari eksklusif. Oh, iya, ta? Iya benar. Oh tenan ta? Loh, Oh iya ta? kan ngomong mbak Iki ya. Inklusif dan eksklusif. Iya iya. Apa artinya sekolah inklusi? Silakan. Sekolah inklusi itu sekolah yang menampung anak-anak, tidak hanya anak-anak reguler. Di situ ada anak reguler, cuman mereka menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Campur jadi satu, anak-anak Iya, reguler betul. dan anak berkebutuhan Dalam khusus. satu kelas, Oh. Kamu ngajar di tingkat apa? SD, SMP? Semester ini saya pegang SMP kelas 1. Oh Dan- dulu di mana? Sebelumnya semester sebelumnya saya SD kelas 3. Oh. Gitu. Memang challenge sih karena mereka kan agak ini ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu agak rigid. Jadi kalau udah kenal sama satu orang akrab, dia susah kenal sama orang lain Oh. gitu. Iya, iya. Jadi mereka harus di-challenge kalau harus mengenal orang lain. Oh. Kadang Oh, agak memang sulit. Sistemnya dibuat gitu Challenge ya, gurunya. ya. Ganti-ganti. Iya, iya. Sekarang kamu megang SMP kelas, SMP kelas 1. di kelas itu ada berapa orang? Ada 4 orang. Itu gabung sama yang normal. Iya, gabung. Ya, ya itu tadi Iya, yang- gabung. Yang saya bicarakan itu tadi. Oh iya. Jadi dari 20 itu ada 4 yang Iya. ABK. Oh Iya, iya betul. iya. 4 ABK itu apa saja? Ada autis 1, lalu ada tunarungu 1, yang 2 IQ-nya di bawah rata-rata, dia lambat belajar. Sama Sebelum membahas soal jenis-jenis ABK. atau pengertian ABK, kenapa kok bisa ngajar di situ? Iya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Awalnya gimana? Itu sebenarnya karena dulu pernah nonton salah satu episode di salah satu acara televisi gitu kan, terus Ah. ngundang anak ABK gitu, dia dari sekolah di Semarang sana, inklusi, autis anaknya, tapi dia berhasil bikin Membuat. satu album gitu, album lagu nyanyi sama apa namanya main musik gitu. Iya. Terus ada beberapa, mulai saat itu sih jadi kayak tahu beberapa orang-orang hebat di dunia ini tuh ternyata juga berasal dari mereka. Berkebutuhan khusus. Betul. Berkebutuhan khusus. Akhirnya karena itu dan karena ini sih juga karena apa? Kalau kita kan kalau kuliah bahasanya pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Iya, Nah, kalau di iya. kami kan kita juga belajar bahasa isyarat gitu. Jadi gitu kan. Kalau teman-teman ikut misa online itu ada yang di bagian bawah kotak, Oh, mereka lagi bahasa yang isyarat. gini-gini. Nah, iya. Ya kayak jurus ya. Ya begitu. Kamehameha itu. Ya, itu begitu. Itu jadi kayak keren. Tapi menarik ya, dia dapat inspirasi dari nonton TV yang kebetulan narasumbernya seorang autis. Jadi dia nonton TV-nya sudah bagus. Iya iya. Gak nonton azab-azab itu. Sinetron sing ku menangis membayangkan betapa kejamnya diri ibu wis ya. Nonton bubur nek haji ku. Oh, sinetron. Berarti Ya beruntung lah dapat nonton yang bagus-bagus. saya tuh kayak gini tuh karena mama saya dari dulu selalu nonton Tersanjung 1-7. 1-7. Dan kamu emosi. Ikut. Kamu malah apal, aktor-aktornya malah apal. Apal. Jadi soko anake sampai buyut-buyute iku main kabeh.
cicit-cicit deh. Hasilnya kok gini. Nah, hasilnya ya saya. Makanya tolong Pak Jokowi, tolong TV itu dimusnahkan saja. Iya, Gak usah sinetron-sinetronan. iya tapi yo pakai uang golek duit itu kok kono. Iya ya. sih. Enggak, maksudnya TV itu kan ada 2 tombol loh. Iya. On dan off. Iya. Nah. Jadi les mulai ono asap-asap penuh langsung Ya, off. Nah. Lek jadwalnya api, tapi kembali ke kita tadi. Karena nonton acara TV yang bagus, saya boleh nebak enggak itu pasti Kick Andy. Iya benar. Ya, karena sebelum syuting tadi ngomong. Acara Kick Andy Metro. Kirain nggak boleh di-mention. Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Gak Supaya apa-apa, nanti gak apa. dinotis sama Andi Noya. Oh oke. Nanti Andi Noya datang ke sini. Wow. Di narasumber. Wow. Nah, Jokes. Terus nonton itu terinspirasi, lalu masuk kuliah pilih itu atau kamu sudah kuliah waktu itu? Oh belum. Waktu kelas SMA akhir. SMA kelas 3. tontonannya Nah. Kick Andy loh. Tapi nonton drakor juga. Enggak, saya nggak suka. Nah, Korea. itu. Saya itu SMP ku nonton Mario Teguh. Wow. Tapi nonton tersanjung juga. Ya habis Mario Teguh kan tersanjung. Jadi otaknya terombang ambing ini. Antara sing api sampai sing sampah. Balik lagi. SMA nonton itu, lalu itu akhirnya membulatkan kamu untuk kuliah di Iya, jurusan. Beneran itu? bener. Kamu milih apa? Jurusan apa? Pendidikan luar biasa namanya, PLB. Jadi Di kampusnya? UNESA. Karena waktu itu kan kalau masuk kuliah itu kan disuruh pilih 2 kampus gitu ya. Terus dua-duanya aku masukin PLB gitu. Jadi pokoknya aku harus pokoknya gitu. Itu dari dorongan dalam hati beneran ya? Iya, Orang iya. tua gimana? Nggak protes? Orang tua oke. Itu bahkan aku sampai untuk neguhin pilihanku itu aku minta berkat sama Romo Didi loh. Oh, sampai gitu ya. Anak semuda itu loh, usia lulus SMA sudah punya Cita-cita. pilihannya jelas, cita-cita dan terinspirasi dari Kick Andy. Iya. Terus Terus jenenge Andi Noya. Andi Andi Efno ya. Oh. Mohon datang ke Itu Kristen kalau nggak salah. Nggak apa-apa, kan dia orang Surabaya tuh. Iya, memang maksud saya nggak apa-apa. Cuma aja ngegas. Nggak apa. Karena aku udah diwedi. Ya, terus kamu masuk PLB UNESA. PLB UNESA. Terus lulus. Iya. Terus Terus tapi pekerjaan pertama enggak, waktu itu pekerjaan pertama aku dapet di Surabaya sini, deketnya apa sih ya namanya ya? Deketnya Stefanus itu. Doli. Bukan. Dekatnya Stefanus ya, dekat itu Gang Doli. Bukan, Jauh sorry. Ya? Banyurip. Enggak, salah berarti. Kembang bukan Kuning. Stefanus. Keputih. Ini loh, pantainya Surabaya yang bukan pantai. Oh, Kenjeran. Ya, deket Kenjeran, sorry situ. Deket Nah, Kenjeran itu situ. sekolah reguler. Reguler. Itu sekolah nasional plus gitu. Karena kan waktu aku lulus itu coba apply untuk yang ke jurusanku itu kayak belum ada gitu loh Mas. Terus habis itu ternyata nyoba ke situ, apply ke situ, dia calling gitu. Oh. Jadi setahun Setahun di jadi situ. wali kelas 2 waktu itu. Tapi Terus habis itu kamu tahu ada sekolah inklusi di Sidoarjo, kamu pindah ke situ langsung. enggak, itu kepala sekolahnya sih telepon aku gitu. Wah. Terus tanya karena memang sekolah ini sebelumnya udah mengelola inklusi tapi nggak ada lulusan PLB gitu kan. Terus mereka mau serius banget dalam hal ini, makanya Ya, mereka ya. butuh PLB. soalnya kan dalam pengurusan sekolah itu juga kalau kita mau serius ambil PLB harus ada lulusan PLB di situ. punya Iya, ijazah iya. PLB Ya, itu. akhirnya ya udah itu sebelum ini sih kayak semester 2-nya itu aku ditelepon terus ya udah. Jadi semester 2 sudah Sudah dikontak ke Mama. lapangan, ya. Sudah, tapi Bukan semester kedua. masih di calling aja semester kedua. Oh, semester alah. dua. Tapi Bukan aku dia kuliah semester 2, Oh, bukan. bukan. Ngomong bukan. deh, ngaku itu. habis lulus kan tadi masih Kan dibilang sudah habis lulus dia. Maklum ini jam suci. Wow ya. Pembenaran dia. Pembenaran. Dia habis makan siang wakai. Oksigen ke otak agak telat. Semester kedua maksudnya tahun ajaran Tahun itu. ajaran, Semester tahun kedua dia ajaran. pindah ke Enggak pindah Mas. Jadi aku selesai dulu di sekolah Selesai. yang pertama, tapi tahun depannya aku Hmm. ngajar. Cuman kenal maksudnya kayak di calling sama sekolah itu udah waktu aku di sekolah yang pertama semester kedua. dan itu langsung megang yang SD itu dulu pertama. Iya, karena kan memang sebelumnya sekolah ini tuh sebelumnya sudah punya inklusi, tapi kerjasama sama lembaga terapi gitu loh. Terus mereka sekarang punya concern sendiri mau ditangani sekolah.
gitu. Jadi kalau sama lembaga terapi cuma untuk terapinya aja, tapi untuk sistem pembelajaran sekolah punya sendiri. Sampai akhirnya sampai sekarang aku satu tim di satu sekolah itu untuk nangani SD SMP sekitar 16 orang sekarang. Itu lulusan PLB semua? Enggak, kami yang lulusan PLB cuma bertiga aja. Oh. Saya sama adik angkatan saya 2 orang. Lalu Sisanya sisanya sekolah biasa. PGSD, PG PAUD, gitu-gitu. Makanya tadi di awal saya sebut ini profesi yang luhur dan mulia ya kan? Wah, Iya. Karena sedikit sekali orang yang mau memilih profesi ini ya. Betul. Khusus pendidikan luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa yang mau ngurusi anak-anak berkebutuhan khusus? Berarti ini tahun kedua ya? iya tahun kedua. Oke. Dan masih menyenangkan nggak? Masih kayak aku nggak nemuin sih kedukaannya apa. Bahagia ya? Bahagia selalu. Setiap hari tuh kayak ada yang diceritain gitu loh, Mas. Ya ampun. Ya. Nah, sekarang masuk ke ini yang soal ABK. Banyak orang tuh nggak tahu ya. ABK itu apa? Iya, yang disebut ABK itu kategorinya apa saja? Anak buah Anak kapal. berkebutuhan. Iya, ABK anak buah kapal. Apa? Anak berkebutuhan khusus itu mereka yang kalau kita sebut dari tingkat IQ ya, itu yang di bawah rata-rata atau juga di atas rata-rata. Atau ketika IQ-nya di antara rata-rata itu tapi mereka punya kesulitan kayak disleksia dalam hal membaca, mengerti tulisan, diskalkulia dalam hal hitungan, atau disgrafia dalam hal menulis lebih ke tulisan sih. Anak-anak difabel itu termasuk ABK? Iya, karena kan kalau ABK kami nyebutnya ada A itu untuk tunanetra, mereka yang hambatannya dalam penglihatan, B itu tunarungu yang hambatannya dalam pendengaran, C itu ada tunagrahita hambatannya mental, jadi mereka yang IQ-nya rata-rata bawah banget 30, 40 gitu, yang kadang cuma mampu latih, cuma mampu ya itu. Ada di sekolah? Kalau di sekolah kita enggak, kalau yang kayak gitu biasanya kami referensikan ke SLB sih, karena itu bukan karena kan ada yang cuman bisa itu duduk. bener-bener nggak Harus Iya. treatment khusus ya? Benar-benar kayak yang kayak ngiler-ngiler gitu, pernah Iya, lihat iya, nggak iya. sih ya? Iya. Terus yang mukanya sama-sama mongol. Oh iya. Ya, gitu. Lalu ada autis, ada tunaganda itu yang double handicap, udah tunanetra atau juga tunarungu. Itu ada yang tunalaras, tapi kebetulan di Indonesia ini kayak nggak salah cuma satu kampus aja yang menyediakan jurusan itu karena itu sangat resiko banget. Tunalaras itu anak-anak yang tidak suka mematuhi peraturan. Dia susah laras. Keselarasan gitu. Nakal gitu. Loh itu Bisa dibentuk karena apapun sih. Berarti itu anak yang maksudnya kenakalannya itu melanggar bagaimana? aturan. Iya, parah banget gitu loh. Apa ya kalau biasanya Saya itu juga melanggar peraturan. Iya, tapi kan kita kayak batas normal aja. Kalau sebenarnya kayak dia nggak suka sama temen gitu, ngelempar tiang bendera atau gimana, itu kan nggak normal ya. Oh iya. Terus kayak nggak boleh, kalau nggak boleh di kelas nggak boleh nggak boleh lari-lari. Dia dia malah kayak Guling-guling. pokoknya yang kayak nggak nalar aja gitu. Biasanya mereka sih lebih ke psikolog penanganannya. Tapi juga biasanya udah dideteksinya, udah ketahuan biasanya kalau dia udah mulai melanggar aturannya, kayak udah parah gitu. Udah parah, melebihi dari batas Normal. normal. Benar. makan mejo. Itu kayaknya ada gangguan sih ya kalau makan meja. Ngeri juga. Cek, balik lagi. Kamu SMP megang kelas SMP kelas 7, kelas 1. satu kelas 20 orang, ABK-nya 4. Iya. Yang tadi itu autis 1. Autis Tunarungu 1, 2-nya hambatan belajar. Ini yang IQ bawah atau atas ini? Kalau yang 2 itu 2 ini atas bawah? enggak, 2 itu dia satunya di bawah rata-rata, satunya rata-rata, cuman dia punya apa ya? Punya kendala psikologis sih. Lebih kayak karena aku nggak berani nyebutinnya. Iya, jadi kayak Berarti kalau yang tunarungu ini relatif lebih mudah ya maksudnya? tunarungu ini puji Tuhan yang kelas 7 ini, dia kan karena dari lahir nih Mas. Terus udah pakai alat pendengarnya yang implan, yang udah dimasukin ke dalam kepala gitu, ditanam itu. Jadi sudah bisa komunikasi meskipun nggak normal. Maksudnya kayak ya nggak jelas. Ada bindengnya, terus ada kata-kata yang nggak bisa diucapkan dengan benar. Kamu di antara 20 itu yang ABK 4 tuh kamu sehari-hari apa enggak stres gitu ya? Gimana itu?
Apakah yang sih? yang 16 itu Mengganggu baik-baik atau- saja? Iya. Iya, puji Tuhan gini. Positifnya ketika kita naruh anak reguler di sekolah yang inklusi adalah mereka sedari kecil akan belajar bertoleransi. Keluarannya dengan anak-anak yang tidak sekolah di inklusi itu akan beda dalam hal saling Mengerti. iya benar. Karena kalau kita kadang di jalan gitu atau di mall gitu masih ya ketemu sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, kadang kita masih nggak bisa kontrol, kita ngeliatnya gitu. Iya. Sedangkan anak yang udah kebiasaan dia akan normal aja, akan tetap bermain, akan tetap menyapa, akan tetap kayak mereka ya udah mereka memang tercipta seperti itu. Cuman juga tidak menutup kemungkinan ketika ada bullying, tapi itu sangat minim sekali sih di sekolah-sekolah yang sudah inklusi begitu. Karena dari awal pun ada parents meeting, orang yang mau daftarin anaknya sudah kita kasih tahu bahwa kami sekolah yang berbasis seperti itu. Jadi itu untuk meminimkan bullying. Orang juga. tua dari anak-anak yang reguler ini juga tahu. Iya dong Mas, kita harus sampaikan waktu pendaftaran, Mbak Mama Papa ini kita sekolahnya inklusi. Jadi pasti di setiap kelas pasti ada anak inklusi. Jadi dari kecil itu sudah ketemu sama orang. Kalau biasanya kan anak kecil kan nggak tahu toh, maksudnya sudah terbiasa, akhirnya pas gede juga ya nggak apa-apa. Udah biasa aja tahu ada anak yang kalau marahnya sampai berlebihan gitu. Kamu mengalami kejadian-kejadian itu nggak ekstrim-ekstrim gitu? Itu aku pernah sampai mau pingsan Mas. Dia lagi tantrum. Anaknya tuh kecil banget. Waktu itu masih kelas 1. Kamu nangani yang Dia pas marah. SD ini ya? Iya, dia marah. Habis itu udah dipegangin 6 guru. Dia marahnya parah. Habis itu udah mulai tenang nih, Aku pegang dari samping gini, ternyata dia ini benturin kepalanya ke siniku. Dan itu keras banget. Itu aku sampai mau pingsan rasanya. Ya udah kayak nggak nggak tahu, itu keras banget Mbak, siniku sampai bengkak. Gitu. Tapi dia besoknya ketemu aku pun nyapa, hai Miss Pita, hari itu dia. Jadi dia kalau dalam keadaan kayak gitu pasti tidak sadar. Itu Pasti. itu tantrum ya? Tantrum. Kayak kita ya kayak semuanya kita tahu di berita-berita ada orang yang marah, kalap, terus sampai ada yang bisa bunuh orang. Itu kan kadang dia nggak sadar. Itu kan dia dikontrol oleh kemarahannya dia, kekecewaannya dia atau dan segala macam. Nah, apalagi anak yang kecil, kadang dia nggak ngerti kan dia lagi ngapain, dia tuh marah banget. Itu sih, tapi nggak termasuk salah satu duka sih. Itu aku nggak bisa nemuin apa dukanya, karena aku tahu Masih mereka nggak sengaja juga. Kamu sudah milih itu memang ya? Iya benar. Kalau Kalau udah cinta kan gimana ya gitu. Susah. Kalau yang ini pas waktu jadi SMP ini, megang kelas SMP ini, ada yang ekstrim nggak yang membuat kamu? Yang ekstrim itu dia kalau marah menyakiti dirinya, itu aku lebih nggak bisa sih, kayak mending nyakitin aku aja gitu. Karena dia kalau nyakitin diri itu sampai nonjok dirinya sendiri terus mimisan gitu. Dia nggak bisa marah. Kalau dia lagi marah banting-banting apa itu justru kayak nggak bisa nih, kayak ayo diam gitu, nggak bisa. Jadi harus malah nadaku harus kadang lebih rendah dari dia. Itu kamu diajari waktu kuliah? Iya. Menangani yang gitu-gitu itu? Cuman kadang teori itu kan kadang nggak sesuai sama betul. jauh gitu ya. Teorinya suruh sabar, prakteknya pengen ngablok ya. Kamu selalu bertentangan teori dan praktek ya. Teorinya tuh ada salah satu namanya teknik peluk. Jadi kita harus peluk dia dari belakang gitu. Cuman lagi gitu, kalau waktu itu aku meluk dari belakang terus dia gini kan sama aja kan, nggak bisa. Iya. Gitu, jadi ya teknik begitu harus kita paham banget, maksudnya kayak kenal banget gitu sama anak. Kalau ngamuk gitu kira-kira berapa lama tuh? Yang waktu itu aku sampai kena itu 3 jam dia nangis nggak berhenti, nggak capek. Pulang masih main bola itu? Enggak, itu kita telepon terus kita pulangkan. Karena memang dia itu tadi yang waktu itu aku sempat cerita, kalau ternyata dia tuh kalau marah cari kipas angin terus buka itu ya gitu. Itu salah satu untuk biar bisa bikin dia tenang. Dia menyadari dirinya bisa kayak gitu. Jadi sekarang kalau dia udah kayak gitu aku nggak nyusul, karena waktu itu aku nyusul dia Mas, karena aku nggak tahu kan, belum tahu dia mau ngapain. Lari ke aula itu di lantai 2 gitu loh. Jadi aku takut. Saya dulu waktu kecil ya gitu, mainan kipas angin loh. Gitu ya. Rasanya gimana, tenang? Iya. Wow. Kok iso? Ya seneng kan. Terus nyanyi gitu nggak ya? Bukan, karena suaranya kan berubah ya, aneh gitu mungkin iya, ya. aku ya iya. Kok gitu ya?
Kok semua orang gitu? Iya. Berarti ini yang ABK ini Siapa ini? Nggak bisa gitu sih. Iya, suaranya berubah Mas. Kalau nadanya Iya. itu Terus dia kayak Bagian aneh gitu kecil kan, iya. Terus menyenangkan, konsentrasinya ketukar iya gitu seru kan, iya. gitu. Iya ya, kadang aku juga seru main kayak gitu. Iya. sampai kadang-kadang drijiku tak lebokno ngono. Anak cilik kan. Iya benar mungkin ya. Enggak, kalau aku tuh kulkas di Iya dibuka Enggak. begini. pateni dinteni ini. Mati lampu cek. Iya toh. Iya. Bener. Bisa jadi Aku gitu. cuman kadang aku pengen ngetes sakit apa enggak ngono toh. Iya. Jadi tak cepno ndek cop-copan iku terus kesetrum. itu ada loh yang kayak gitu juga biasanya kayak kenapa kamu kok main itu main gunting atau main apa? Iya, kenapa kalau tangan kena gunting itu berdarah? Oh. Jadi pingin tahu. Nah, kayak gimana cara dia berhenti sendiri? Hmm. Nggak sakit. Ya, ya. Nah, terus apakah anak-anak yang seperti itu tuh kalau bisa sembuh nggak sih? Kalau sembuh karena saya pedagog ya, pendidik itu kita nyebutnya nggak sembuh sih mas, karena itu ranah medis ya. Kalau sembuh atau tidak sembuh, kami bilangnya terkontrol. Jadi sikapnya itu ditekan hingga batas normal yang kalau diterima orang, kadang orang, oh iya tadi ABK kok nggak kelihatan gitu. Oh. Ya. Berarti harus dia sendiri yang ngontrol. Iya, dengan bantuan pasti Dengan ya. bantuan. Nah, kita berusaha satu orang sama satu anak dengan anak yang lain kadang bisa beda-beda pasti beda-beda Iya, cara Iya, mengontrol iya, dirinya. iya. Nah, tugas kami adalah membantu mereka menemukan gimana caranya mereka Kontrol. kontrol diri. Berarti sekolahmu itu harus sangat komunikatif dengan orang tuanya Setiap hari kita setiap hari ya, Mm-mm. dan juga kerjasama dengan lembaga Lembaga yang terapi. ya pasti ya. Betul. Untuk anak-anak yang apalagi untuk anak-anak yang perilakunya kita katakan belum selesai itu kayak belum menemukan cara agar dia tenang, belum bisa mengkondisikan Kembali diri normal. sendiri gitu. Karena kan beberapa anak yang hambatannya dalam mental, hambatan fisiknya tuh nggak ada kendala gitu loh. Jadi Fisiknya ya. biologisnya. Jadi biasanya yang susah itu anak-anak yang sudah mau beranjak dewasa, akil balik. Dia harus menerima bahwa kalau perempuan ada menstruasi Iya. gitu, dia kan akan terkejut loh kenapa gitu kan. Itu yang terus kalau laki-laki juga sama, dia akan mimpi batu dan sebagainya. Dalam konteks mental dia nggak bisa nih menerima penjelasan Iya. yang kayak gimana gitu kan. Tapi saya dulu juga iya. Maksudnya juga kaget. Iya, cuman kan nggak kadarnya beda. Iya, Iya, benar-benar. iya. Kalau mereka kan kita harus menyampaikannya sejujur mungkin, tapi juga sesederhana mungkin mereka biar. iya. Sejujur dan sesederhana. Iya, harus Iya. jujur sih. Maksudnya kayak ya nggak usah ngada-ngada kalau Ya, itu kalau kamu nakal nanti keluar darah dari ya kan kita nggak bisa kayak iya, gitu. iya, Kita harus boleh lah. bilang bahwa ya itu memang terjadi sama kamu. Kalau Kamu berarti juga ini ya, komunikasi sama orang tua dari 4 anak di kelasmu iya, itu ya. mm-mm. Sangat intens cerita gitu setiap Iya, hari. setiap hari apapun yang terjadi, mau dia baik-baik aja, mau dia hari ini ada kendala apa, setiap hari. Dan itu kayak meskipun malam-malam orang tuanya kontak juga kita harus siap. Heeh. Kadang karena orang tua tuh udah banyak yang kerja juga kan mas, jadi kayak malah teleponnya tuh kayak, Miss ini gimana ya cara ngajarinnya yang ini? Tapi sejauh ini mereka korporatif ya, orang iya, tuanya itu. sangat kita harus kayak kalau cuman guru aja kita nggak bisa Iya, lah, Mas. karena bagaimanapun keluarga itu ya yang Iya, utama. dan paling banyak waktu juga sama mereka juga. Iya. meskipun sudah disekolahkan di sekolah inklusi, Iya. tapi kalau orang tuanya enggak suportif ya. Iya, benar itu kunci banget sih. Nah, selama 3 tahun ya. Mm-mm. Selama 3 tahun menjadi seorang guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, apa ya? Kamu merefleksikan itu bagaimana? Apa? Kamu sebagai orang Katolik, Pas, ini pengalaman iman apa? Sebenarnya Tuhan mau berbicara apa lewat pekerjaanmu ini? Aku sih lebih kayak memahami ya, kalau dulu waktu aku kecil itu atau mungkin Mas juga merasa kalau kita di sekolah tuh harus banget pinter matematika, harus banget pinter ini, harus banget pinter ini. Ketika aku di pendidikan luar biasa ini, aku tahu bahwa ikan tidak mempunyai kapasitas untuk belajar terbang setinggi-tingginya. Burung juga tidak
perlu belajar berenang sedalam-dalamnya. Iya. Jadi kayak kita harus apa ya? Harus menghargai sesama orang. Kita Iya. kita nggak bisa naruh sepatu kita ke Iya, kaki orang lain gitu Iya, kan. Betul. Terus lebih ke kayak ungkapan syukur aja sih, karena dulu juga aku waktu itu lahir sebelum waktunya gitu Mas. Kalau sekarang Prematur. kalau anak sekarang prematur tuh rata-rata bakalan ada aja lah pasti kena ini gitu. Kayak ungkapan syukur aja kalau waktu itu Tuhan selamatkan ibu aku. Waktu Iya, itu kan iya. keracunan ibuku. Hmm, Tuhan selamatkan aku, terus kayaknya memang mungkin melalui siaran TV itu Tuhan mau menunjukkan. Menunjukkan. panggil aku Iya, iya. untuk ke situ gitu. Jadi kayak ya itu sih permenungannya adalah aku selalu memotivasi diriku bahwa aku adalah salah satu apa ya? Alatnya Tuhan. Iya, aku mau jadi Dipakai itu. Aku menjadi mau alatnya Tuhan. aku mau jadi kayak gitu. Jadi kamu pasti menghayati lagu itu ya. Apa itu? Pakailah hidupku Sebagai alat. alatmu. seumur hidup. Wah, itu. Lagu biak banget itu lagu. Iya. Kayak semua orang pasti tahu lah. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman OMK yang lagi nonton ini? Mungkin yang mau menggeluti dunia ini Iya. atau masih Iya, iya. ragu-ragu atau Salah satu temanku di paroki ada, ternyata aku baru menemukan, dan itu kau baru menemukan tahun kemarin dong. Kalau kami sama-sama punya profesi yang sama, karena kebetulan tempat kuliah kami beda. Jadi di Santa Maria Annunciata Sidoarjo itu kami cuma berdua, cewek-cewek gitu. Kalau buat temen-temen kayak apa ya? Kalau kan kita nggak pernah tahu nih Mas, OMK itu kita taunya yang sering kita temuin aja. Ya. Itu untuk OMK yang disabilitas pun kita kadang nggak tahu gitu kan. Iya, kan? Betul. Terus kayak mereka kalau mau ikut kegiatan, mereka harus kegiatan apa? Terus mereka kalau terima sakramen itu gimana? Mungkin kita yang OMK ini bisa punya satu wadah mungkin ya untuk yang merasa tertarik dalam hal-hal kayak gitu, untuk nyari nih di paroki aja itu ada nggak tuh, di wilayah kita ada nggak apa yang bisa dibantu mungkin, karena kan tenaga yang bener-bener konsen di bidang itu kan nggak banyak. Iya. Kalau di parokiku nih Mas, itu ada biak khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Udah berapa tahun ini ya? Kita sering paroki ya. Terus si ketua OMK-nya waktu itu sempat mencanangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang usianya udah OMK. Ada ternyata. Ada Mas. Ternyata ada. Dan Ada. dikasih treatment khusus ya. Iya, untuk lebih ke penerimaan sakramennya sih. Waktu itu saya sempat ngobrol sama Romo, itu lebih ke kayak mana ABK yang bisa ngikutin pelajaran, mana yang enggak. Kayaknya Gereja Katolik punya aturan-aturan kalau sebenarnya untuk yang benar-benar nggak bisa, itu sakramennya akan tetap diterima kan. Iya. Betul. Oke. Nah, seperti biasa, narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk bebas, untuk saya, untuk Mas Yudit, Atau untuk channel ini. bebas. Oh, oke. Apapun. Ini kan ditonton Antero Jagat Antero Raya. juga Raya ya. Dunia Mungkin lah, penting. iya. Dunia Amin. sekarang dan dunia akhirat. Semua menonton. Mungkin ini ya lebih ke kegelisahan aja kalau apa sih namanya, sekolah Katolik utamanya di Keuskupan Surabaya belum ada yang konsen menangani ini. Lalu padahal sebagian besar maksudnya ada beberapa umat Katolik yang juga punya anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sebenarnya kan kayak percaya banget sama pendidikan Katolik yang bagus banget gitu loh Mas. Tapi akhirnya jadi kayak ya karena nggak punya ya, maksudnya kayak belum ada gitu kan. Jadi lebih ke situ sih, sama pengetahuan umat bahwa gimana nih kalau anakku lahir terus habis gitu dalam artian cacat mental, apakah tidak bisa menerima sakramen yang sama gitu kan. Karena kan mereka kan untuk anak-anak yang mampu latih kan mereka nggak mungkin ngafalin doa aku percaya, nggak mungkin ini, apakah punya hak yang sama juga untuk menerima sakramen-sakramen yang ada di Gereja Katolik. Terlepas dari nggak mungkin banget hidup mereka punya dosa, cuman kan itu sudah hak mereka gitu kan. Itu sih, jadi itu kayaknya belum semua umat dan belum semua teman-teman muda tahu bahwasanya di sekitar mereka ada orang-orang yang spesial yang butuh teman juga. Kalau setahu saya sih, kalau di Surabaya sekarang belum ada sekolah inklusi, sekolah Katolik yang inklusif belum ada. Tapi saya dengar dari beberapa romo dulu pernah ada di Blora, itu ada. Dikelola oleh suster, sekolah inklusi. Tapi terus
setelah suster itu pindah tugas nggak dilanjutkan. Tapi memang bikin sekolah Katolik yang inklusi ya tantangannya ya berat. Iya, pasti. Salah satunya yang tadi saya tanyakan itu, bagaimana dengan orang tua yang reguler, Iya, benar. yang anak-anaknya normal, lalu harus jadi satu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Itu kadang-kadang orang tuanya malah yang mundur Karena orang-orang mikirnya gitu itu bisa ketularan gitu nggak sih? Padahal nggak bisa loh, beneran nggak bisa. itu nggak menular. Nggak sama sekali. Mau kita kena ketetesan air liurnya, mau kita kena apa itu nggak nular sama sekali, Genetik, guys. Iya, Itu nggak bukan bisa, nggak penyakit. bisa ketularan, nggak bisa. Iya, iya. Dan SDM-nya juga nggak ada. Jadi Oke. mungkin kegelisahanmu itu malah mungkin bisa kamu jawab sendiri maksudnya. Iya, iya. Mungkin kamu bisa hunting mencari Iya, teman-temanmu yang punya membuat, Semoga ya. iya, Atau membuat. Bisa. yang punya ijazah PLB tadi ya, pendidikan luar biasa dikumpulkan. Iya. Lalu mungkin maju ke Bapak Uskup. Karena kalau yang pastoral difabel sudah ada. Di Oke. Keuskupan Surabaya ada. Ada katekis yang ditugaskan untuk itu, untuk mendampingi teman-teman difabel. Tapi kalau yang institusi pendidikan belum ada. Nah, mungkin kamu malah jadi pelopornya, mengumpulkan beberapa Nah, semoga ya. guru, lalu menjadikan sekolah inklusi. Ya memang benar belum ada. Semoga. Ya itu sih. Dan kamu spesial karena ijazahmu PLB. itu Iya, ya. heeh. Mungkin kalau yang punya hati banyak ya, Iya, iya. yang ingin banyak, tapi ya memang belum Yang ada mau wadahnya. tuh, yang niat untuk melakukan tuh memang jangan, mungkin nggak ada temennya. Nggak ada temennya, Iya. wadahnya nggak ada. Tapi menurutku ya karena Keuskupan Surabaya sudah mulai ada pastoral difabel itu sudah, Itu udah maksudnya keren banget. itu pun di paroki-paroki itu sudah banyak, maksudnya sudah banyak melakukan hal itu untuk misalnya oke yang memang disabilitas digabung, dikumpulkan, kita beracara sama-sama. Nah mungkin kalau misalnya semakin banyak sekolah inklusi itu semakin kita juga semakin bisa membantu mereka. Iya. Karena kan ya kalau anak-anak sekarang pasti bingung, apalagi untuk sekolah-sekolah yang besar itu pasti mungkin kalau ketemu dengan Iya. teman-teman yang beda gitu Nggak terbiasa. harus mau ngapain Iya, ya toh, kita nolongnya kayak gimana? kita nolongnya kayak gimana, takutnya kita takutnya menyakiti. Nah, menurutku ya sekolah inklusi itu adalah langkah awal untuk jadi kecilik. Sudah saling kenal toleransinya ya. Ya mungkin di pastoral difabel itu bisa ditambah lagi, bisa berkembang lagi, lebih banyak lagi untuk jalan-jalan. Oke, itu aja. Ada lagi? Nggak cukup. Sudah cukup ya. Oke, itu aja. Semoga menginspirasi ya. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Terima kasih juga Mbak Gita udah mau berbagi di MK Surabaya. Untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga follow IG dan follow IG-nya Mbak Gita juga. Iya. Wow. Follow IG MK Surabaya sama nanti di deskripsi ada IG-nya Mbak Gita. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau tadi itu yang kita bahas kan ABK ya, Iya. anak berkebutuhan. Kalau saya SBK, Apa itu? suami berkebutuhan khusus, Wow. Apa itu? kebutuhan ekonomi. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Dunia. sa dunia. Subscribe, follow Dewi. Oh.